Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan Anggini Rahmawati, ICT Nurmalia, Gina Lestari, dan Yayu Rahayu akan menyampaikan materi mengenai ejaan bahasa Indonesia atau penulisan kata dan pemilikan huruf kapital, miring, dan tebal. Selanjutnya, yang pertama, pengertian pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI yang akan disampaikan oleh Anggini Rahmawati. Terima kasih kepada Ginayu Lestari yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai pengertian pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Ejaan bahasa Indonesia atau EBI adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta penggunaan tanda baca. Dalam menulis berbagai karya ilmiah, diperlukan aturan tata bahasa yang menyempurnakannya, sebab karya tersebut memerlukan tingkat kesempurnaan yang mendetail. Penyempurnaan terhadap ejaan bahasa Indonesia telah dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejarah penyusunan PUEBI ini dimulai sejak 1901 yang merupakan ejaan bahasa Melayu yang dikenal dengan ejaan Van Ophuizen. Selanjutnya, pada tahun 1947 dibuat dan diberlakukannya ejaan baru yaitu ejaan Republik. Nah, ejaan ini hasil dari Kongres Bahasa Indonesia pertama pada tahun 1938 di Solo. Pembaharuan terus dilakukan, puncaknya pada tahun 1972 diresmikannya ejaan baru, yaitu ejaan yang disempurnakan atau bisa disebut juga Pedoman Umum Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Selanjutnya, pada tahun 1988, Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan edisi kedua diterbitkan. Selanjutnya, edisi ketiga diterbitkan pada tahun 2009. Terakhir, pada tahun 2019, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau PUEYD diganti namanya dengan nama Pedoman Umum Bahasa Indonesia atau dikenal PUEBI. Selanjutnya, huruf kapital. Nah, huruf kapital merupakan huruf yang memiliki bentuk khusus dan berukuran lebih besar dari huruf biasa. Berikut adalah ketentuan penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya dia membaca buku? Kita harus bekerja keras. Nah, huruf A pada kalimat tersebut merupakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Nah, pada contoh di sini ada Amir Hamzah. Huruf A dan H, huruf kapital, itu contohnya. Catatannya, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, ikan mujair. Mujair kan nama orang, nah itu tidak termasuk karena itu termasuknya nama jenis. Yang kedua, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan van. Jadi misalnya, Abdullah Rahman bin Jaini. Nah, huruf B pada bin tidak menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Nah, huruf K pada awal kalimat di dalam petikan langsung menggunakan huruf kapital. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, ya Tuhan. Nah, Tuhan, huruf T pada Tuhan menggunakan huruf kapital. Selanjutnya,
5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya, Sultan Hasanuddin, Mahaputra Yamin, Haji Agus Salim. Nah, huruf Sultan, Mahaputra, maupun Haji menggunakan huruf kapital. Yang B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Contohnya, yang mulia, kiai maupun dokter, huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama Tuhan, nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya, tahun Hijriyah. Nah, Hijriyahnya ini menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya, Kongres Asia Afrika, Perang Dunia Kedua. Nah, ini menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya, Jakarta, Asia Tenggara, Pulau Miagas, atau Amerika Serikat. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk. Misalnya Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, untuk. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan, seperti SH atau Sarjana Hukum, SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Yang ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, atau paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyampaian atau pengacuan. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Silakan untuk materi berikutnya. Sekarang saya akan menyampaikan mengenai huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang tercetak miring, dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Berikut adalah ketentuan-ketentuan penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Pusat Bahasa 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa edisi keempat, atau cetakan kedua Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf. Bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat, misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Dia tidak diantar, tetapi mengantar. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, upacara pesijak atau tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Weltan caung bermakna pandangan dunia. Catatan. Yang pertama, nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Yang kedua, dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bukan komputer,
Bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Yang ketiga, kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Materi selanjutnya mengenai huruf tebal. Huruf tebal adalah huruf yang tercetak tebal dibanding huruf lainnya. Dalam terminologi tipografi disebut bold. Huruf bold biasa digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya huruf DH, seperti pada kata Ramadan, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul, buku, bab, atau subbab. Misalnya, latar belakang dan masalah. Tujuan. Selanjutnya, materi mengenai penulisan kata yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu dalam penulisan kata. Yang pertama kita akan belajar tentang kata dasar. Seperti yang kita tahu bahwa kata dasar itu adalah kata yang paling sederhana yang belum memiliki imbuhan. Juga dapat dikelompokkan sebagai bentuk asal atau tunggal. Seperti contoh, kata dasar ditulis sebagai suatu kesatuan, misalnya kantor pajak penuh sesak, saya pergi ke sekolah, buku ini sangat tebal. Yang kedua adalah kata berimbuhan. Nah, kata berimbuhan ini terdiri dari imbuhan awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya berjalan, berkelanjutan, mempermudah. Yang kedua yaitu bentuk terikat, ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, misalnya Dwi Dharma, Pasca Sarjana, Tritunggal. Yang ketiga yaitu bentuk ulang. Nah, bentuk ulang ini ditulis dengan menggunakan tanda penghubung atau strip ya, diantaranya unsur-unsurnya, misalnya anak-anak, biri-biri, buku-buku, cumi-cumi, hati-hati, dan kupu-kupu. Yang keempat adalah gabungan kata. Nah, gabungan kata ini adalah unsur gabungan kata yang lazim disebut sebagai kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah, misalnya duta besar, modal linier. Dan yang kedua adalah gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian, ditulis dengan pembubuhan tanda hubung strip. Di antaranya unsur-unsurnya adalah misalnya anak istri pejabat, ibu bapak kami. Terus gabungan kata yang penulisannya terpisah tetapi ditulis berpisah jika mendapat awalan atau akhiran, misalnya bertepuk tangan dan menganak sungai. Yang keempat adalah gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai, misalnya dilipat gandakan. Yang kelima adalah gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai, misalnya cap kali, hulu balang, radioaktif, pada kalanya kacamata, dan sabta marga. Dan yang kelima adalah pemenggalan kata. Nah, pemenggalan kata ini pada kata dasar dilakukan sebagai perukut. Jika di tengah kata terdapat unsur vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu, misalnya buah, main. Dan yang B adalah huruf diktong, A, I, U, E, O. Tidak dipenggal, misalnya pandai atau aula. Yang C yaitu jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan kata huruf konsonan di antara kedua huruf vokal. Pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu, misalnya bapak, lawan, dengan. Dan jika di tengah kata terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu, misalnya April, Caploks, dan makhluk. Nah, jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing berlambang suatu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua, misalnya ultra dan infra. Yang kedua adalah pemenggalan kata turunan, sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya, misalnya berjalan, mempertanggungjawabkan. Terus yang ketiga, sebuah kata terdiri atas 2 atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain. Pemenggalannya dilakukan di antara unsur itu. Misalnya biografi, biodata. Dan yang keempat adalah nama orang yang terdiri atas 2 atau lebih pada akhir baris dipenggal. Misalnya lagu Indonesia Raya.
diubah oleh Wegsrudolf Supratman. Yang kelima adalah singkatan nama, diri, dan gelar yang terdiri atas 2 huruf atau lebih, tidak dipenggal. Misalnya, ia bekerja di DLLAJR. Terus yang selanjutnya itu kembali lagi ke moderator. Selanjutnya akan disampaikan oleh materi selanjutnya. Iya. Yang selanjutnya, yang keenam ada kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang, kata di mana dinya dipisah karena dinya sebagai kata depan. Yang selanjutnya, kain itu disimpan di dalam lemari. Jadi, di pada kata disimpan, dinya tidak dipisah karena di tersebut di sebagai awalan. Yang ketujuh ada partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Yang selanjutnya, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Jadi kita hendak pulang tengah malam pun kendaraan masih tersedia. Tapi partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai, misalnya meskipun, walaupun, dan lain-lain. Yang ketiga ada partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat itu satu per satu. Berarti mereka masuk ke dalam ruang rapat itu satu demi satu. Yang selanjutnya, harga kain itu Rp50.000 per meter. Berarti harga kain itu Rp50.000 tiap meter. Karyawan itu mendapatkan kenaikan gaji per 1 Januari. Berarti karyawan itu mendapatkan kenaikan gaji mulai 1 Januari. Next. Yang ke-8 ada singkatan dan akronim. Yang pertama singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya A titik H titik Nasution, singkatan dari Abdul Haris Nasution. Kenapa Nasution tidak disingkat? Karena yang disingkat 2 kata di awal nama. Yang selanjutnya ada H titik Hamid yang berarti Haji Hamid Suman. Kenapa H disingkat? Karena H merupakan singkatan untuk nama gelar haji. Yang selanjutnya HS titik Suman Hasibuan. HS titik Suman Hasibuan, HS tersebut merupakan nama pena atau nama penulis dari Suman Hasibuan. Kenapa tidak seperti A titik H titik Nasution? Karena HS tersebut merupakan nama pena, jadi bukan singkatan tapi termasuk kata sapaan. Yang selanjutnya, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya NKRI atau Negara Republik Kesatuan Indonesia. Karena NKRI merupakan nama lembaga pemerintah, jadi diambilnya huruf awalnya saja setiap kata, seperti NKRI, huruf kapital semua. Yang selanjutnya ada UI atau Universitas Indonesia. Karena UI merupakan nama lembaga pendidikan, jadi diambilnya huruf awalnya saja setiap kata. Yang selanjutnya ada PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena PBB juga termasuk ke dalam nama lembaga pemerintah, jadi diambil huruf kapital awalnya saja setiap kata. Yang selanjutnya ada singkatan yang terdiri dari atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri, ditulis huruf kapital tanpa tanda titik.
seperti PT atau perseroan terbatas, MAN atau Madrasah Aliyah Negeri, SD atau sekolah dasar. Karena termasuk dalam nama jenis, nah kan nama jenis tidak boleh ditulis menggunakan huruf kapital seperti contoh-contoh tersebut. Yang selanjutnya, next. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik, misalnya HLM titik dibaca halaman, DLL titik dibaca dan lain-lain, DSB titik dibaca dan sebagainya. Yang selanjutnya ada singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik, misalnya A titik, N titik dibaca atas nama, D titik, A titik dibaca dengan alamat, U titik, B titik dibaca untuk beliau. Yang selanjutnya lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik, misalnya CU dibaca kufrum, CM sentimeter, kVA kilovolt ampere. Yang selanjutnya akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis huruf kapital tanpa tanda titik. Kan nama diri segala sesuatu yang ada namanya seperti nama lembaga. Nah, nama tersebut kan ada dalam contoh di sini. Seperti Badan Informasi Geofisial termasuk nama lembaga, jadi terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, seperti BIN atau Badan Intelijen Negara, LIVI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Yang ketujuh, ada akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata tulis dengan huruf awal kapital. Seperti Bulog, Badan Urusan Logistik, B-nya besar, U-nya besar, L-nya besar. Dan Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kowani, Kongres Wanita Indonesia. Yang selanjutnya ada akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Karena termasuk nama jenis salah satu tandanya seperti contoh di sini, ilmu pengetahuan dan teknologi ditulisnya harus menggunakan huruf kecil yang diambilnya IP dan TEK, jadi tidak satu huruf seperti IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemilu, pemilihan umum, dan puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Yang selanjutnya ke-9 ada kata ganti ku, kau, kumu, dannya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan kumu dannya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya rumah itu telah kujual. Kujual berarti kata yang mengikutinya adalah jual. Majalah ini boleh kubaca. Kubaca berarti kata yang mengikutinya adalah baca. Jadi ku dan kau diserangkaikan dengan kata setelahnya. Yang selanjutnya, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Rumahnya sedang diperbaiki. Nah, kalau kumu dannya diserangkaikan dengan kata sebelumnya seperti contoh-contoh tersebut. Yang ke-10 ada kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim, si-nya terpisah. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli, si-nya dipisah. Huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta, S-nya besar. Pura bangun oleh umat Hindu untuk memuja Sang Hyang Widiwasa. Tapi jika sang ditulis dengan huruf kecil, sang merupakan unsur nama selain nama Tuhan seperti Sang Kancil, Sang Arjuna, dan lain-lain. Yang selanjutnya kesalahan penulisan di lingkungan sekitar. Kesalahan penggunaan ejaan masih banyak ditemukan. Umumnya kesalahan yang lazim ditemukan adalah masalah penulisan huruf kapital, huruf miring, huruf tebal, dan penulisan kata.
Menguasai penggunaan ejaan yang baik dan benar adalah kunci dasar untuk menghindari kesalahan dalam penulisan ejaan bahasa Indonesia. Berikut ini contoh kesalahan-kesalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Next. Kesalahan penulisan pada Plang Mandiri Syariah, penulisan mandiri seharusnya ditulis dengan huruf kapital di awal huruf pertama karena termasuk nama lembaga atau badan usaha. Yang selanjutnya, penulisan Jakarta seharusnya ditulis dengan huruf kapital di awal huruf pertama karena merupakan nama kota. Yang selanjutnya, penulisan dan pada kata dijamin lebih lengkap dan lebih murah dari pemeran seharusnya dan ditulis huruf kecil karena dan merupakan kata sambung atau kata konjungsi. Yang selanjutnya, penulisan dengan dan untuk seharusnya ditulis dengan huruf kecil karena merupakan kata konjungsi. Selanjutnya, kata mandiri, penulisan mandiri seharusnya ditulis dengan huruf kapital di awal huruf pertama karena termasuk nama lembaga atau badan usaha. Yang selanjutnya, diukur dari manapun pasti tetap untung. Penulisan diukur seharusnya huruf D ditulis dengan huruf kapital karena termasuk pada awal kalimat. Next. Yang selanjutnya, penulisan di seharusnya ditulis huruf kecil karena merupakan kata konjungsi. Selanjutnya, terima kos, penulisan terima seharusnya ditulis dengan huruf kapital karena kata kos merupakan kata tidak baku seharusnya diubah menjadi indekos. Yang kedua, kesalahan penulisan huruf miring. Yang pertama, penulisan fish card seharusnya dicetak miring karena termasuk dalam bahasa asing atau bahasa Inggris, dan huruf F seharusnya ditulis huruf kapital karena di awal kata. Yang selanjutnya ada penulisan salesperson seharusnya dicetak miring karena merupakan kata dalam bahasa asing atau bahasa Inggris. Yang selanjutnya ada penulisan free wife seharusnya dicetak miring karena merupakan kata dalam bahasa asing atau bahasa Inggris. Yang selanjutnya penulisan kalimat reach you aspiration is high seharusnya dicetak miring karena merupakan kata dalam bahasa asing atau bahasa Inggris. Yang selanjutnya, penulisan kalimat pada no learning, no day seharusnya dicetak miring karena merupakan kata dalam bahasa asing atau bahasa Inggris. Selanjutnya, penulisan kalimat pada Sim doesn't do homework seharusnya dicetak miring karena merupakan ke dalam bahasa asing atau bahasa Inggris. Yang selanjutnya dibacakan oleh Ai Siti Nurmalia. Yang selanjutnya yaitu kesalahan penulisan huruf tebal. Nah, dalam kesalahan penulisan huruf tebal ini, di gambar pertama penulisan judulnya seharusnya dicetak tebal. Gambar yang kedua juga sama, penulisan judulnya harusnya dicetak tebal. Yang ketiga juga harusnya dicetak tebal. Dan yang keempat juga dicetak tebal. Yang selanjutnya yaitu kesalahan penulisan kata. Singkatan RS tersebut tidak berlaku ya, karena menggunakan tanda baca titik, seharusnya tidak ya. Terus pada kata dikontrakan seharusnya diimbuhan dinya itu harus ditulis serangkaikan. Terus penulisan mushola tidak sesuai dengan KBBI, seharusnya mushola. Terus kesalahan bentuk ulangan hati-hati, seharusnya hati-hati ditulis tanpa spasi. Terus kesalahan penulisan RP titik 2 juta, seharusnya RP 2 juta yang di atas itu kan pakai kutip, seharusnya tidak. Terus penulisan mebel tidak sesuai dengan KBBI, seharusnya mebel, tidak pakai U. Terus kesalahan penulisan tanda kutip RP 100.000, seharusnya RP 100.000 kutipnya dihilangkan. Terus penulisan PT tidak perlu menggunakan tanda titik. Terus Forlesta
kata terpercaya seharusnya terpercaya. Terus penulisan izin tidak sesuai dengan KBBI seharusnya izin, harus pakai Z. Terus penulisan praktek tidak sesuai dengan KBBI seharusnya praktik. Terus penulisan dijual atau disewakan seharusnya ditulis serangkaikan. Terus penulisan sholat dan Jumat tidak sesuai dengan KBBI seharusnya sholat dan Jumat. Tidak pakai kutip dan tidak pakai H. Terus penulisan wudhu tidak pakai H, seharusnya wudhu. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok 1 mengenai ejaan bahasa Indonesia. Terima kasih yang telah menyimak presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.